Ya, ibu-ibu, minggu lalu kita sudah membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis disabilitas ibu mawon. Nah, tergambar ini sudah ada ini 1, 2, 3, 4, 5 jenis disabilitas. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ini disabilitas fisik. Di sini ada gambar seseorang yang tidak mempunyai kaki, berjalan menggunakan tongkat. Nah, disabilitas fisik itu adalah kelainan pada tubuh atau pada fisik, biasanya disebut dengan tunadaksa. Nah, yang masuk kategori tunadaksa itu misalnya seseorang itu kehilangan kaki atau tangan, misalnya akibat suatu penyakit sehingga harus diamputasi, itu masuk dalam tunadaksa. Kemudian kerusakan fungsi otak yang menyebabkan gangguan pergerakan, keseimbangan dan kejang otot. Terus penyakit polio juga Bu. Polio ini apa? Penyakit misalnya kakinya mengecil. Itu penyakit akibat virus polio. Itu masuk kategori disabilitas fisik. Kemudian enten oleh meningitis atau peradangan pada otak yang mengakibatkan terganggunya fungsi otak sehingga anak mengalami kecacatan seperti lumpuh atau kemunduran mental. Meningitis. Kemudian enten oleh hidrosepalus dan kelemahan atau kelumpuhan pada kedua tungkai yang disertai dengan gangguan pada BAB dan BAK. Jadi hidrosepalus ini sing amit penyakit yang kepalanya membesar niko. Nah, niko beberapa disabilitas fisik atau tunadaksa. Nah, selain itu ibu-ibu dan memiliki enten disabilitas netra. Netra itu apa? Netro ya. Netro itu mata. Kemudian ada gambar mata yang disilang. Jadi seseorang yang mengalami disabilitas netra itu seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan. Baik itu gangguan secara total maupun hanya sebagian. Nek sing disabilitas netra total itu biasanya disebut dengan apa nih wow, total blind. Jadi buta keseluruhan. Nek sing buta sebagian itu namanya low vision. Tegese tesih saged mirsani ning mboten jelas niku bagian gangguan penglihatan secara sebagian. Selanjutnya disabilitas rungu wicara. Rungu niku apa Bu? Mirengke. Wicara niku ngomongke. Iki ada gambar telinga. Nek mirengke niku ngangge apa? Telinga. Nah, nek berbicara ngangge mulut. Nggih, ibu-ibu tuna atau disabilitas rungu wicara niki dipisah satu-satu pengertiane. Nek disabilitas rungu atau tunarungu niku ada kerusakan di bagian pendengaran. Nah, sehingga alat pendengaran itu mboten saged menerima atau merespon bunyi-bunyi. Itu tidak bisa mendengar, istilahnya seperti itu. Nah, disabilitas wicara niku adalah ketidakmampuan seseorang untuk memproduksi suara. Mboten saged ngomong, istilahnya seperti itu. Bisa disebabkan karena kerusakan pada pita suara. Kemudian tidak mampu menguasai bahasa. Terus disabilitas bicara itu juga seseorang yang bicaranya gegap, boten lancar seperti itu. Kemudian disabilitas rungu wicara. Ini berarti disabilitas dua-duanya antara pendengaran dan alat bicara. Ini karena apa? Nek pun niki napa niki? Ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat dan organ pendengaran, sehingga individu tidak mengenal cara mempergunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa. Jadi karena dia itu tidak bisa mendengar, kan boten pernah mireng ya Bu. Bahasa niku pripun to carane ngucape, suara niku pripun cara memproduksinya, dia tidak pernah tahu. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan bahasa, tidak bisa berbicara. Nah, ciri-cirinya niku kados pundi? Orang yang tunarungu dan tunawicara itu ketika berbicara dia bisa memproduksi bunyi, tapi tidak bukan bahasa. Jadi ngomong ning
tidak pada umumnya. Nah, kita kan ngomongin kados iki. Nah, yang tunawicara itu nggih istilahnya mau karena dia tidak tahu pripun carane mengucapkan disabilitas rungu dan wicara. Ini ngaten Bu, disabilitas rungu niku belum tentu disabilitas bicara karena dia meskipun tidak bisa bicara ketika dia mengikuti terapi mungkin dia bisa berbicara. Biasanya untuk pendengarannya dibantu dengan alat dengar. Selanjutnya mengenai penyandang disabilitas intelektual atau biasanya disebut dengan Down syndrome. Ini biasanya terjadi pada anak-anak. Ciri-cirinya apa? Fisik atau wajahnya niku berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Terus wajah niku napa Bu Buti? Niki begitu. Dan niku tesih normal nggih. Ya jadi fisiknya niku berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Terus niku bocah niku mboten napa nggih istilah angel. Sulit membaca, sulit menulis, terus komunikasi dengan teman yang lain itu juga sulit. Terus piyambake niku biasanya tidak bisa merawat diri sendiri. Kayak begitu lah nggih mboten toh? Januari. Ya, tidak masuk dalam kategori disabilitas intelektual. Selanjutnya penyandang disabilitas mental. Tentunya hiperaktif. Disabilitas mental itu mengacu pada ketidakberfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Disabilitas mental itu gampangannya apa Bu? Gangguan mental. Wong sing nika lho. Sing rada mboten nika namanya disabilitas mental. Aduh sabu niku. Nek bocah ngengkel niku mboten mboten Bu. Selama ngengkel normal niku mboten lebet. Oh. Nek ngengkel niku sudah dari batas wajar, hiperaktifnya lebih dari batas wajar itu bisa disebut dengan disabilitas mental. Nek mengengkel mboten purun kanados, mboten purun kan belajar niku men lumrah niku. Lagi ngoten ta larene jenengan Bu Buti? Nggih. Napa malah manut-manut kabeh? Manut kabeh. Alhamdulillah manut kabeh nggih. Tok niku Pak. Nek tunawisma niku berapa? Tunawisma niku bukan disabilitas nggih. Tunawisma niku seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Pertanyaan jenengan. Tunane padha niku. Beda nggih Bu. Selanjutnya, seseorang yang mengalami disabilitas ketika tidak ada dukungan atau tidak ada support dari lingkungan, seperti orang tua, sing masyarakat, niku mangke akan menimbulkan perasaan atau perubahan psikologi pada si anak atau pada penderita disabilitas. Misalnya atas ngeten iki. Seseorang tersebut akan merasa rendah diri, kurang percaya diri loh, karena dia mengalami disabilitas fisiknya tidak sempurna, berbeda dengan yang lain, merasa malu. Biasanya kan malah enten sing gede olo-olo, nanti kan ibu-ibu. Nah, buat enten dukungannya saking lingkungan, itu mungkin biasanya akan merasa kurang percaya diri. Kemudian cepat menyerah, apatis, bersifat kekanak-kanakan. Nah, terus niki cenderung hidup senasib, ada perasaan tidak aman, jadi merasa dia niku boten aman. Terus mengisolir diri, maksudnya niku dia tidak berani bersosialisasi dengan orang lain, niku mengisolir diri. Isin apa Bu? Ya, isin karena malu tadi Bu. Kadang nggak enten sing ngolok-olok, niku juga menyebabkan dia mengisolir diri. Terus emosional labil atau tidak stabil. Nah, niku ibu-ibu jenis-jenis disabilitas